Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwid. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal penalaran matematik SNBT soal prediksi tahun 2025. Oke, kita sekarang sudah masuk ke soal selanjutnya. Ini tentang teori peluang ya, atau kombinatorika. Aku bacakan dulu ya. Suatu delegasi terdiri dari 3 pria dan 3 wanita. Oke. Ini delegasinya ada 6 orang ya. Delegasi 3 pria dan 3 wanita. Yang dipilih dari 5 pria. Oke. Pilihannya itu dari 5 pria ya. N ya. N. Totalnya ya, total pria ada 5 pria, sedangkan total untuk yang wanita itu ada 5 wanita ya. Nah, katanya berbeda usia kelima wanita dan kelima pria itu ya. Delegasi itu boleh mencakup paling banyak hanya 1 anggota. Paling banyak 1 anggota termuda katanya ya. Termuda dari wanita atau pria. Oke. Dari sini kita bisa membuat beberapa kemungkinan, karena kalau paling banyak berarti maksimalnya 1 ya, minimalnya adalah 0. Oke. Jadi kalau misalkan yang terpilih dalam delegasi itu adalah untuk kasus yang pertama 0 wanita termuda dan 0 pria termuda. Untuk kasus yang kedua 0 wanita termuda dan 1 pria termuda. Yang ketiga kebalikannya ya, 1 wanita termuda dan 0 pria termuda. Nah, kenapa yang 1 wanita termuda dan 1 pria termuda itu nggak bisa? Karena katanya paling banyak 1 ya, paling banyak 1 di antara kedua gender tersebut. Oke. Sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Dari sini ya, kita akan menyelesaikan kasus pertama dulu. 0 wanita termuda. Oke, kita tinjau dulu ya. Ini yang berbeda usia untuk kedua gender tersebut, untuk masing-masing kedua gender tersebut. Jadi misalkan ada pria tertua, katakanlah P1, dia kan akan lebih tua dari P2, juga lebih tua dari P3, lebih tua dari P4, dan lebih tua dari yang terkecil yaitu PT ya, P yang termuda gitu ya. Makanya ini ada. Begitupun untuk wanita ya, karena dia keduanya berbeda usia gitu ya, makanya ada yang termuda. Meskipun beda 1 tahun, itu tetap berbeda usia ya. Nah, kalau misalkan gak ada wanita termuda dan gak ada pria termuda yang terpilih, kita bisa coret sisa 4 pria lainnya dan 4 wanita lainnya yang terpilih dari 3 pria dan 3 wanita. Kita pakai apa? Pakai kombinasi. Kalau teman-teman belum mengerti perbedaan permutasi dan kombinasi, silakan tonton video aku tentang teori peluang ya, yang ada di video udah lama sih. Nah, di sana ngejelasin tentang konsep dasar perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Oke. Karena ada kata dan, berarti kita menggunakan kali ya, karena menggunakan aturan perkalian. Ya.
Dan juga itu mengisyaratkan kejadiannya itu terjadi bersamaan gitu ya. Jadi tidak saling terpisah. Oke, untuk 0 wanita, berarti kita coret yang wanitanya, termudanya ya. Berarti sisa 4 orang nih pilihannya. Berarti C dari 4 orang yang tidak termasuk yang termuda, dipilih 3 wanita gitu ya. Nanti dikaliin dengan sama ya. C dari 4 pria dipilih 3 pria yang bukan termuda. Oke. Selanjutnya ini juga sama. Untuk 0 wanita termuda sama ya, C 43. Nah, ini yang terpilih adalah 1 pria termuda. Berarti ini terpilih. Berarti kita pisahkan aja yang terpilih. Jadi untuk 1 pria yang terpilih adalah pria termuda. Pria termuda. Nah, 2 pria lainnya itu teman-teman bisa pilih dari keempat pria ini. Berarti dari 4 pria kita ambil 2 pria yang lainnya. Ya, berarti nanti kita punya 1 untuk pria termuda ya, karena dia cuma 1 kemungkinan, dikali C dari 4 diambil 2. Oke. Nah, begitupun sama ya ini ya. 1 WT karena partisinya sama, jadi ya ini pastinya sama ya caranya. 1 dikali C 4 diambil 2 dikali C 43. Nah, setelah itu karena kejadiannya terpisah, maka tinggal menggunakan aturan penjumlahan atau penambahan. Tinggal dijumlahkan aja ya. Oke, C43. C43 itu sama aja dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial ke 1 faktorial. Jadi, faktorial itu adalah perkalian, kalau aku ya, sudut pandangnya adalah perkalian menurun. Jadi, kalau misalkan kita punya 4 faktorial, artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, untuk kombinasi sendiri, kalau kita punya N, diambil R, maka kita punya rumusnya N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Ya, maka kita dapat nih N-nya 4 faktorial dibagi R-nya 3 ya, dikali 4 kurang 3 1 faktorial gitu ya. Jadi ini 4 dikali 3 faktorial. Kenapa diginiin? Supaya bisa dihilangkan yang 3 faktorialnya ya. 3 faktorial, 1 faktorial kan 1 ya. Jadi coret dapat 4. Oke, itu dapat 4. Begitupun ini juga 4 ya. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, yang ini 4 diambil 3 juga 4 dikali berapa? C42 berarti C42 4 faktorial dibagi 2 faktorial 2 faktorial 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial 2 faktorial, coret aja. 2 faktorial itu 2, berarti atasnya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, karena ini sama 0 1 dan 1 0, maka ini juga 24 ya sama. Maka tinggal dijumlahkan aja. 16 ditambah 24 ditambah 24. 6 tambah 4 10 tambah 4 14. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 2. Nah, jadi banyaknya adalah 64. Banyak cara penyusunan. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.